Yes, Prof. Kun, allow me to deliver in Bahasa Indonesia because most of the participants are Indonesian. But of course, the slide will be in English. At this opportunity, I would like to thank Professor Kun Venema for very fruitful collaboration. I think it's been 4 years, yeah, from until now. And Professor Kun always support us, not only in research, but also in lecture and then some other activities. And the last 2 years collaboration, we are finally able to publish 3 Q1 papers. And then one Q2 is under revision. And then one Q3, supposed to be Q1, but then finally downgraded to Q3. With us here, I believe we have also Ibu Rinda, Dr. Rinda Hedwig. She's really has a very great achievement. I got information from our rector that she got 12 Q1. Congratulations, Ibu Rinda. Okay, allow me to start my presentation. And did you see my screen share? Apakah screen share saya terlihat? Ya, ini baru terlihat. Oh, yes. Oke. Oke, baiklah. Saya sampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Perkenankan saya untuk menyampaikan ini key elements for publishing high impact papers. Pertama, saya ingin sharing sebenarnya apa sih academic writing itu? Academic writing adalah bahasa Inggris yang khususnya ya English for academic writing itu adalah bahasa Inggris yang formal yang mengikuti aturan standar. Setiap disiplin akademik itu mempunyai tata bahasa atau vocab ya. Vocab itu vocabulary ya, kata-kata yang atau terminologi yang khusus yang tentunya harus dipelajari dan digunakan di dalam menulis. Jadi tiap bidang ilmu pasti punya terminologi tersendiri ataupun vocab yang tersendiri. Kemudian substansinya itu harus berdasarkan solid evidence dan logical analysis. Jadi benar-benar data yang solid ya, yang akurat dan melibatkan analisa logis dan dipresentasikan sejelas mungkin dengan argumen yang akurat. Lalu bagaimana bedanya antara personal writing sama academic writing? Kalau personal writing itu kita menceritakan menyampaikan suatu cerita, jadi menggunakan vocab yang tidak formal dan saya itu pada pusat begitu. Selalu saya dan informasi berdasar dari pengalaman gitu ya. Dan itu melibatkan perasaan dan pandangan pribadi. Lalu bedanya kalau dengan semua komen, evaluasi dan analisis itu harus ditulis. Bukan menyampaikan suatu cerita, tapi komen, evaluasi dan analisis dan subject specific vocab. Saya di sini sebagai observer, sebagai pengamat dan komentator. Kemudian informasi berasal dari sumber-sumber dan yang benar-benar bersifat akademis apa yang disampaikan oleh peneliti lain. Jadi bentuknya adalah semuanya akurat ya,
dan mengikuti aturan sitasi yang berlaku. Kemudian, what happened? Saya coba lagi. Ya. Kalau tadi Prof. Kun juga sudah menyampaikan ya, biasanya kita kalau mau menulis artikel itu alasannya apa sih? Yang paling benar sebetulnya adalah untuk kita sebagai academician, sebagai akademisi itu mensupport track record kita dan kita mensupport juga pengenalan kita, recognition kita, khususnya ke global ya, global recognition. Dan penulisan publikasi itu merupakan suatu indikator dari keberhasilan penelitian. Penelitian banyak, bisa murah, bisa mahal, tetapi tanpa publikasi itu tidak ada artinya. Kemudian juga kenapa kita menulis, kita sebenarnya membutuhkan feedback juga, karena nanti pasti di situ kan biasanya ada corresponding author ya. Nanti mereka akan menanyakan atau mengkonfirmasi atau klarifikasi dan sebagainya. Lalu kalau kita sudah banyak publikasi di suatu bidang tertentu, maka akan banyak sekali undangan untuk kita mempresentasikan di forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Dan kalau kita lebih banyak menulis, maka pola pikir kita menjadi lebih tajam begitu. Dan tentunya meningkatkan rasa percaya diri juga. Ini personal dan intellectual reasons. Lalu bagaimana dengan secara profesional dan employment ya, alasan profesional dan employment. Ya kita tahu Publish or Perish ini ada softwarenya ya, jadi itu menghitung jumlah yang dipublikasi dan jumlah yang disitasi. Kemudian promosi. Kalau di Indonesia mau naik jenjang akademik itu butuh juga publikasi ya, karena ada berapa persen begitu. Dan juga ada syarat-syarat, misalnya kalau untuk lektor kepala atau apa harus G berapa dan sebagainya. Atau financial rewards. Dan dalam hal ini beberapa universitas sudah mengimplementasikan ini. Di BINUS juga ada. Dan sepengetahuan saya UNER itu tinggi sekali ya rewards-nya. Gitu. Selamat untuk teman-teman di UNER. Kemudian di BINUS juga kita dihargai ya kalau ada ininya lah penghargaannya. Kemudian kalau kita mempublikasi, tentunya juga mendukung recognition dari institusi kita, universitas kita. Dan tentunya kalau kita mencari dana penelitian atau apapun, itu akan mendukung karena track record kita menjadi lebih baik. Ini kenapa nggak bisa? Maybe you can click the arrow button on the bottom left side of your screen, Prof. Ingrid. Okay, I'll try. Yeah, I did already actually. Masih kelihatan nggak di screen share? Tidak ada, Prof. Belum kelihatan. Oke. Kemudian basic understanding-nya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus paham kenapa kita menulis. Penelitian tanpa menulis itu tidak ada artinya. Tanpa dipublikasi tidak ada artinya. Kemudian nilai dari suatu paper yang dipublikasi akan meningkat ketika disitasi. Lalu publikasi itu sebenarnya kita men-share pengetahuan ya. Jadi kita nggak pelit gitu, kita sharing supaya lebih banyak orang yang lebih tahu, lebih paham. Kemudian tadi Publish or Perish itu jadi terkait dengan H-index sebenarnya. Lalu saya coba tapi nggak bisa ini. Nggak apa-apa, coba lagi nih. Kalau begitu penelitiannya harus yang baik kan ya. Jadi harus berkontribusi dalam
peningkatan advance the knowledge dan signifikan, kontribusinya signifikan, bernilai. Kemudian harus memberikan pengetahuan yang bermanfaat, harus akurat, baik penggunaan instrumennya, prosedurnya, metodenya, metodologinya, control condition dan sebagainya. Dan validity dari uji statistik, baik replikasi, randomisasi, restriction error, interference based, dan yang lain-lain. Nah, untuk menjadi successful scientific research, kita harus punya passion. Karena tanpa passion, kita terpaksa. Itu nggak enak kita kerjanya. Kalau kita punya passion, banyak sekali rintangan, halangan, tapi kita bisa melaluinya, begitu ya. Lalu fokus. Fokus dalam arti, kalau kita memang komit melakukan penelitian, ya sudah fokus di situ, gitu. Jangan kemana-mana, gitu. Lalu sabar tentunya, karena penelitian butuh kesabaran. Apalagi kalau di lapangan, banyak sekali kendala yang kita hadapi yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Lalu kita harus mengerti benar topiknya. Nah, caranya, ya kita harus punya conceptual framework yang kuat. Nanti akan disampaikan lebih lanjut di tanggal 26 Oktober. Lalu target oriented. Kita meneliti ini untuk apa, untuk siapa dan apa. Itu harus jelas targetnya apa. Apakah targetnya memang untuk publikasi saja atau untuk menjadi suatu produk yang komersil, dan persisten dalam artian terus aja fokus di satu bidang tertentu, gitu ya. Nah, dengan dipublikasi tentunya meningkatkan knowledge dan mendukung promosi. Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kun, bagaimana untuk menjadi academic writing yang baik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari partner untuk mensupport writing process. Saya ketika pertama kali bekerja itu tahun 80 di IPB. Itu pembimbing saya, Prof. Winarno, selalu mengencourage semua stafnya untuk melatih diri dalam menulis. Awalnya memang menulis artikel populer, tetapi lama-kelamaan ke arah paper. Dan itu caranya kita saling membagikan apa yang kita punya kepada bidang ilmu, karena kita sama-sama di food ya. Jadi biasanya menulis itu kita seperti kacamata, menggunakan kacamata kuda. Pokoknya ini yang paling benar, ini yang udah benar. Padahal kalau misalnya dari teman-teman yang lain, mungkin bisa melihat di mana kita nggak kelihatan sebetulnya itu. Sehingga menjadi melengkapi. Nah, mentoring roles di dalam tiap universitas itu sangat diperlukan. Dan ini seharusnya bisa baik sekali dilanjutkan budaya ini untuk sama-sama meningkatkan kemampuan menulis. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita siap mempublikasi? Kalau kita nggak siap atau outdated work, ya lebih banyak ya susah. Lebih berat outdated work daripada new original research dan ready and being considered, maka belum siap dipublikasi. Jadi harus yang sebelah kanan yang lebih atas ya. Nah, untuk menjadikan manuskrip itu kuat, maka harus jelas, bermanfaat yang disampaikan, kemudian logical manner. Jadi pembaca itu mendapatkan yang signifikan, hasil signifikan. Ada beberapa jenis manuskrip. Biasanya original paper itu full articles, kemudian kalau hanya sebagian dari penelitiannya yang ingin dipublikasikan bisa dalam bentuk letters atau short communication. Atau kalau kita mau merangkum beberapa dalam satu topik ya, beberapa hasil penelitian kah atau dari penelitian-penelitian orang lain, itu bisa dalam bentuk review papers, tetapi tentunya kita harus membaca banyak sekali papers, setidaknya 100 papers. Lalu apa sih bedanya antara penulis dan pembaca?
penulis itu jurnal fokus, pokoknya kudu diterima gitu kan. Kalau reader tentunya artikel fokus, saya mau cari artikel yang bagus yang memang saya butuhkan. Nah, kalau author harus mempublikasi lebih, tetapi kalau reader biasanya maunya nggak banyak baca gitu. Nah, prioritas bagi seorang penulis, author di dalam mempublikasi, pertama kualitas dari jurnal. Tentunya harus didukung dengan kualitas paper yang baik. Kemudian cepat. Cepat speed tadi Prof pun juga bilang kita pernah loh satu paper ini 9 bulan menunggu. Setelah itu ada major revision pula. Begitu ya. Pernah juga kita masuk ke dalam jurnal tidak direspon-respon. Terakhirnya ternyata tidak sesuai. Padahal sekarang sudah dipublikasi di Q1 yang sesuai. Tetapi kadang-kadang memang ya itulah editornya kadang-kadang tidak terlalu antisipatif dalam menginformasikan sesegera mungkin. Nah, ada beberapa jurnal yang menyebutkan, oke, dari mulai diterima sampai final decision ini sekian hari, 89 hari kah, berapa hari, itu ada. Jadi pandai-pandailah memilih itu. Lalu ya tentunya kalau sudah dijelaskan sekian hari, maka referring speed ya, referring standard, dan juga reputasi dari jurnalnya. Jadi faktor utama itu impact factor, kemudian reputasi, bagaimana akses ke target audience. Karena begini, begitu baiknya, begitu bagusnya paper, tetapi kalau ketika dicari mau diambil, mau di-download, mesti bayar sekian puluh $, pasti nggak jadi. Kalau saya nggak jadi. Kalau saya nggak jadi. Lalu jadi kan artinya itu kesempatan untuk dibaca, apalagi disitasi, dibaca aja berkurang begitu ya. Nah, kemudian international coverage. Nah, ada beberapa open access. Kalau di bidang health itu HINARI, Health Internet Network Access to Research Initiative. Ada juga beberapa perguruan tinggi memang members subscribe dari Scopus misalnya, atau dari Dikti misalnya banyak ProQuest dan sebagainya, itu bisa diakses free memang. Tetapi kalau sampai tidak bisa, kita bisa mencoba untuk menghubungi corresponding author. Sampaikan bahwa kita membutuhkan, tetapi kita tidak punya akses online yang free begitu ya. Mohon bantuannya. Biasanya mereka akan membantu juga. Dan ada beberapa lainnya seperti TILS, Pakura, ya itu tergantung dari bidangnya ya untuk open access yang free. Sayangnya Indonesia itu tidak masuk ke dalam free karena apa indeks apa saya lupa istilahnya. Tapi kita tidak memenuhi kriteria untuk bebas biaya masuk akses. Tetapi kita masuk ke dalam boleh berlangganan 1 tahun kalau nggak salah berapa $, dan itu dikasih free 6 bulan. Nah, itu mudah-mudahan sih institusinya mendukung. Gitu ya. Banyak sekali ini yang free access yaitu Blackwell Publishing, Elsevier, Harcourt, ya, Walter Kluwer, Springer Science, Business Media, dan John Wiley & Son. Nah, kalau kebiasaan penulis itu mau menulis lebih banyak, kemudian mereview peer review esensial, kemudian jurnal sosial, dan lebih banyak lagi didiseminasikan. Lalu bagaimana dengan pembaca? Ya, mereka inginnya integrated system. Jadi kalau di browse langsung dapat. Karena itu judul, kemudian abstrak, dan keywords itu sangat penting. Karena ketika di browsing itu yang menjadi indexing. Orang akan mudah mencarinya. Karena itu harus mendukung. Kemudian quality information important, dan pembaca akan inginnya sesedikit mungkin membaca tapi dapat yang dia butuhkan. Kemudian tips untuk
bisa dipublikasi, editor dan reviewer biasanya tentunya mencari original dan inovatif research supaya ada sesuatu kebaruan di dalam bidang studi tersebut. Sehingga untuk research based paper, pastikan bahwa kita punya jumlah justifikasi dari jumlah analisa statistik yang benar sehingga mendukung kesimpulan. Kemudian hasil dari untuk yang studi yang lebih besar mungkin lebih baik menggunakan satu paper yang penting daripada beberapa paper-paper yang misalnya cuma tidak terindeks Scopus ataupun paper yang mengikuti conference, tetapi sebetulnya bisa dengan Q2 misalnya, begitu. Nah, ini ada 4 area yang penting. Ya, kita harus mengekspresikan ide kita dengan jelas, ya, dan memproses informasi secara logis sehingga pembaca akan mengerti. Kemudian kita menstruktur, ya, sesuai dengan instruction to author. Kemudian menulis sesuai dengan academic writing dan dengan menggunakan grammar yang benar secara bahasa Inggris. Di dalam penulisan, maka ethical issue, kemudian style and language, kemudian structure of paper, components of paper, article submission or journal selection, and publisher's process of peer review, ini adalah sangat penting. Saya mulai dengan etik. Apabila kita meneliti dengan menggunakan subjek hewan atau manusia, maka harus mengikuti standar etik. Dan harus kita dapatkan lolos kaji etik atau ethical approval dari local ethics committee. Ini biasanya dari yang mempunyai fakultas kedokteran dimanapun. Atau dari Litbangkes, Litbang Kesehatan. Dan tentunya ini harus dapat dulu baru mulai. Karena tanpa ini kita tidak boleh memulai apapun. Kemudian setelah itu kita sampaikan, ketika kita submit paper, kita harus sampaikan ini. Lalu, ini nggak bisa lagi. What's wrong? Oke, saya coba lagi. Masih ada ya share screen-nya ya? Masih. Okay. Nah, ini yang tiap authorship ya. Untuk authorship, semua yang berkontribusi dari konsep dan desain atau data atau interpretasi data, kemudian draft artikel yang ditulis atau diperbaiki, ya, kemudian memberikan approval pada final version sebelum dipublish. Nah, ketiganya ini harus ada untuk menjadi dari author. Nah, biasanya itu ada corresponding author, ada first author, ada co-author ya. First author bisa jadi corresponding author, bisa juga tidak. Lalu good listing ini penting sekali karena tanpa ini kita nggak akan sebaiknya nanti ada scoringnya ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah ghost authorship atau gift authorship atau poor listing principle. Poor listing principle ini nanti bisa dilihat dari scoringnya. Jadi first author itu biasanya melakukan penelitiannya, supervised data analysis dan proper presentation dari hasil. Kemudian menuliskan menjadi satu paper. Untuk co-author ada kontribusi intelektual terhadap data analisis dan kontribusi terhadap data interpretasi. Jadi kalau kita mau analisa statistik saja, belum tentu cocok untuk sebagai co-author. Karena kita bisa meng-hire orang, kemudian kita acknowledge atau kita bayar, kan?
Kemudian review each paper. Jadi kalau ada draft selalu ikut membantu mereview, itu adalah co-author. Dan juga harus membantu dalam penulisan hasil. Corresponding author biasanya senior ya di dalam suatu institusi dan yang paling bertanggung jawab terhadap konten dari paper. Yang disebut co-author itu membantu menulis tetapi tidak dimasukkan ke dalam co-author. Kemudian scientific writers and give author ya menulis masuk ke dalam penulisan tetapi sebetulnya tidak berkontribusi. Ini nggak bisa lagi. Ini adalah scoring. Nanti mungkin di akhir ini akan di-share ya semua dari speakers presentasi materinya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah intellectual input, kemudian physical input, kemudian data processing input dan expertise input. Lalu tuh nggak bisa. Ini scoring system ya. Yang kelima adalah scientific input, kemudian literary input. Nah, biasanya untuk menjadikan co-author paling tidak punya skor 30 dan urutannya itu berdasarkan skor terakhir yang diperoleh. Kalau misalnya ada yang sama, biasanya berdasarkan abjad yang abjadnya duluan didahulukan. Gitu ya. Tetapi kalau yang sama itu punya ide, maka dia menjadi lebih dulu. Gitu. Sekarang etik publikasi. Di dalam publikasi etik ini, termasuk konflik of interest. Jadi misalnya saya meneliti suatu riset, tapi pesanan dari industri, ya kan? Bisa aja kan ada konflik of interest begitu. Kalau melibatkan peneliti dari industri tadi. Kemudian funding, ya. Funding juga ini kalau misalnya didanai dari pihak komersil itu juga bisa memberikan konflik of interest. Jadi harus dijelaskan bahwa ini memang murni berdasarkan penelitian akademik begitu. Oke. Nah, etik akademik ya ini adalah morality atau good behavior, kemudian politeness, disiplin norma, ya humanities or religion and personal integrity. Yang paling penting adalah personal integrity. Kenapa? Karena di dalam penulisan kita sebagai akademisi, yang utama adalah personal integrity. Kalau kita nggak punya personal integrity, jangan kita sebut kita sebagai akademisi. Jadi bisa saja yang tidak etik atau fraud itu data fabrikasi. Jadi buat bikin data, pokoknya harus signifikan, dibikin datanya. Atau data bisa dipalsukan. Dan juga ada plagiarism atau ghostwriter. Nah, untuk ghostwriter ini tadi sudah ya ada ghost authoring yang membuat substansial kontribusi tanpa diidentifikasi sebagai author, malah sebagai co-author. Kemudian ghost authoring juga masuk ke dalam nama author tanpa membuat kontribusi. Itu juga bisa disebut sebagai ghost authoring atau ghost writing. Ya, membantu menulis tetapi tidak di-acknowledge. Tidak perlu masuk ke dalam authorship kalau cuma membantu ya, tetapi harus di-acknowledge. Kita pernah beberapa kali juga dibantu oleh Prof. Kun dan kita mengucapkan terima kasih di acknowledgement-nya. Nah, lalu apa bedanya? Kita tahu ada dua terminologi, similarity dan plagiarism. Similarity itu bisa didetek kalau nama buku, reference, common wordings, phrases dan lain-lain ya dipakai untuk paper
yang lain gitu. Jadi similarity ini nggak bisa dihindari. Tinggal berapa persen sebetulnya similarity-nya. Sedangkan plagiarism ini jelas, ya, menggunakan publikasi atau pekerjaan orang lain atau ide orang lain seolah-olah milik kita. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang kita sebut sebagai unetik, ya, tidak etik secara akademik dan tidak mempunyai integriti. Jadi ini kita bisa lihat similarity ini dari Turnitin, ya, dan persentasenya kita bisa dapatkan. Nah, persentase Turnitin tidak bisa mengecek plagiarism, ya, karena kalau plagiarism jelas dia pakai ide orang lain atau pakai data orang lain, gitu. Ini nggak bisa lagi. Lalu ini tadi sudah ya dijelaskan. Nah, biasanya dicek pakai Turnitin. Pertama memang kita harus cek similarity supaya terhindar terhadap plagiarisme. Ya, kita harus mendapatkan report dari similarity tadi, ya. Banyak toolsnya, tetapi diantaranya Turnitin tadi. Kemudian paraphrase dan part yang sama dicek lagi dengan Turnitin. Tidak ada sebetulnya konsensus yang jelas ya atau clear cut dari berapa persen sih plagiarism diterima di dalam manuskrip. Tetapi similarity di bawah 15% biasanya acceptable, ya. Dan similarity di atas 25% itu kita sebut sebagai high percentage of plagiarism. Tetapi kalau similarity-nya itu 15% tapi pada suatu kalimat yang continuous, satu blok begitu ya, satu alinea misalnya, maka itu adalah disebut sebagai plagiarized text of significant concept. Jadi teksnya itu plagiat. Masalahnya di dalam metodologi kita tidak bisa menghindari similarity karena kita menggunakan metode orang, apalagi kalau dituliskan sama. Makanya supaya tidak menambah persen similarity, kita gunakan aja metode ini menurut tahun berapa atau modifikasi dari metode ini dan jelaskan apa yang dimodifikasi. Sehingga di dalam metodologi sebetulnya similarity itu tidak merupakan suatu concern etik yang serius. Jadi kita harus select, kemudian target audience, kemudian jangan mensubmit secara paralel lebih dari satu jurnal. Berikut adalah review cycle. Jadi kalau kita submit misalnya, ya kita submit, kemudian itu akan oleh akan dicek dulu nih similarity-nya oleh si jurnal. Kemudian language-nya juga. Ya atau tidak. Kalau tidak ya udah reject. Kalau tidak reject. Tetapi kalau ya lanjut lagi dengan screening. Kalau oke, maka ini adalah assign editor. Jadi ada beberapa sebelum ke editor in chief itu ada assign editor yang akan melanjutkan ke pemilihan reviewer. Nah, pemilihan reviewer ini berdasarkan dari memang academic reputation kita. Memang terus terang semakin banyak kita menulis, semakin pusing kita banyak diundang oleh jurnal untuk menjadi reviewer. Karena ya kita kan volunteer, tetapi waktu kita sendiri kan terbatas. Gitu. Tetapi berdasarkan itu ya, berdasarkan pengalaman pribadi juga. Jadi kalau kita memang nggak sanggup, bilang aja dari awal, ya memang ini dalam skop saya, tapi saya sedang hektik, maaf tidak diterima. Daripada kita terlalu lama berbulan-bulan, tetapi kasihan yang menulis begitu. Nah ini terus terang saya juga pusing ya menjadi reviewer ini karena banyak deadline juga gitu. Kadang-kadang bertepatan dengan deadline kita sendiri gitu. Saat ini saya menjadi reviewer dari 22 journals, 2 nasional dan 20 internasional, Q1, Q2 dan Q3.
kemudian 3 editorial board, 2 nasional dan 1 internasional. Jadi setelah itu dari AE langsung memberikan rekomendasi ke editor in chief. Nah di sini dia memberikan keputusan, accepted atau revise. Kalau revise diperbaiki lagi, balik lagi, ya, sampai menjadi publish. Kalau publish accepted ya sudah selesai. Ini ada link di YouTube juga kalau mau dilihat nanti silahkan. Nah jadi accepted langsung itu sangat jarang, tapi pernah juga banyak juga yang terjadi. Gitu. Nah, rejected biasanya 40-90% itu rejected ya, tetapi jangan kita patah semangat begitu, karena bisa aja terjadi itu, umum terjadi gitu ya. Tetapi harus kita perhatikan baik-baik reviewers comment supaya menjadi lebih baik. Gitu. Nah. Kemudian major revision bisa saja akhirnya dipublikasi. Tetapi apa yang harus diperbaiki sebelum acceptance itu biasanya significant textual modification atau bahkan ada yang meminta tambahan eksperimen. Kalau minor revision biasanya ya untuk dipublikasi ya beberapa elemen ya harus ditambah atau adaptasi dari tekstual ya. Tetapi minor revision juga tidak menggaranti bahwa akan diterima gitu. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang diminta oleh reviewer. Jadi feedback itu jangan di-ignore ya. Consider yang baik dan yang buruk. Kemudian kita boleh tanya ke senior atau teman ya, apa yang kita contoh apa yang sudah berhasil. Misalnya bisa tanya Bu Rinda, gimana Bu Rinda ini harusnya? Karena Ibu Rinda banyak sekali kisahnya. Lalu kita kirim ke editor, lalu kita perhatikan deadline dari submission dari revise manuskripnya jangan lewat. Karena kalau lewat dianggapnya kita mengundurkan diri. Nah, ketika proofreading pun kita harus hati-hati memperhatikan ya alamat khususnya juga bisa saja postcode-nya tidak ada atau email address yang dibutuhkan ya. Nah, kalau kita udah sampai mentok, kita tidak di reject begitu, kita coba lagi kirimkan ke jurnal lain. Kita pelajari apa yang menyebabkan kita di reject, kemudian kita perbaiki dan kita kirimkan lagi. Nah, ketika kita mendapat respon dari submission kita harus segera menyampaikan terima kasih sudah diterima, begitu ya. Kemudian kita review internal, eksternal, kemudian kita perhatikan komen dari editor referee, kemudian menjawab komen-komen, kemudian menulis cover letter, dan ketika kita harus menetapkan kapan mengkontak editor. Nggak bisa lagi. Nah, kalau kita lihat dari reviewer perspektif ya, apa aja sih yang penting? Kita harus cek ya manuskrip apakah memang harus jelas dan ditulis dengan bahasa Inggris yang standar. Satu hal ya sebagai reviewer, kalau bahasa Inggrisnya kacau, kalau saya udah langsung reject. Saya akan bilang ke editor in chief, sorry ini bahasa Inggrisnya sangat buruk, tolong masuk ke English editing service yang harus membayar, dan Prof pun bilang. Ada beberapa jurnal malah minta sertifikat dari English editing service tadi. Lalu kita cek, kita akan tanya sebagai reviewer metodologinya akurat apa enggak. Mestinya harus disesuaikan. Dan juga apakah bisa direpetisi oleh peneliti lain. Jadi harus jelas misalnya pakai bahan apa, dari brand apa, dari negara mana begitu. Dan technically sounds gitu ya. Kemudian apakah data mensupport kesimpulan, apakah uji statistiknya appropriate dan rigorously, apakah benar-benar semua data itu ada ya. Kita terakhir dengan Prof pun dengan tim ya, dengan UI dan YRC itu submit ke jurnal Q1 Plus. Ternyata semua datanya diminta. Tadi repeatable, reproducible itu tadi dengan kejelasan ya di metodologi. Kemudian referensinya juga harus up to date ya.
supaya orang ya kecuali kalau metode ya bisa aja kita pakai referensi yang lama. Kemudian matriksnya apakah proper dan memadai. Oh, jadi kalau saya pindahin ini nggak bisa. Oh my God. Ini ada beberapa lagi. Nah, bagaimana kita menghadapi reviewers comment? Kita harus respect ya, pendapat dari reviewer. Mungkin saja mereka salah, mungkin. Tetapi kita harus menjawabnya dengan sopan. Kemudian penuhi semuanya ya, atau ini sorry, L-nya kurang 1. Sorry. Kemudian beberapa komen ya, kadang-kadang tidak ditulis, menyampaikan bahwa penulisannya tidak jelas. Dan jangan mencampur antara komen yang satu dengan yang lain. Kalau ada 2 reviewer memberikan komen yang sama, jawab secara terpisah. Kemudian kita harus meng-highlight koreksi yang ada. Lalu kita attach ya, apakah ada koreksi tabel ya dan sebagainya. Dan jangan memodifikasi komen. Jangan menambah atau jangan menambah yang tidak ditanyakan. Karena akan ditanyakan lebih lanjut lagi, nggak selesai-selesai. Ya, dijawab dengan lengkap, kemudian polite ya, sopan, dan dengan bukti yang mendukung. Jadi harus ada response letter, ya, ada juga cover letter, dan semuanya harus dijawab satu persatu. Pastikan semua author setuju pada revisi akhir sebelum dikumpulkan. Mari kita sama-sama meningkatkan diri di dalam scientific writing supaya kita dapat memperbaiki, meningkatkan reputasi akademik dan menjadi bagian dari komunitas saintifik dunia serta mensupport universitas dalam global recognition dan melibatkan diri dalam national academic development. Dan kita mulai dengan good research practice. Terima kasih.